Halo, assalamualaikum teman-teman. Salam lestari, salam konservasi. Hari ini Panji pengen ngajak kalian semua buat kenalan sama beberapa binatang yang mungkin jarang banget kalian temuin teman-teman. Ya, mulai dari unta, alpaka sampai beberapa hewan ternak lainnya, tentunya milik Irfan Hakim. Ngawur orang ini. Unta biar aja. Di luar akal sehat ya. Dia kan gila. Langsung akal Irfan hari ini bener. Ini kasih makan. Dia punya unta. Gak masuk mesti. Gak masuk musim. Dan gak cuma itu, Panji juga bakal ajak kalian buat lihat momen langka yang sangat jarang bisa disaksikan langsung, yaitu proses perkawinan komodo yang ada di Jagat Satwa Nusantara. Kita lagi nyaksiin proses perkawinannya komodo secara ex situ di luar dari habitatnya. Mudah-mudahan mereka mau kawin, guys. Momen banget, guys. Lihat komodo kawin. Wah, pastinya petualang Panji hari ini bakal seru banget, penuh edukasi, pengalaman baru, dan canda tawa yang bikin kalian makin cinta sama dunia satwa. Nah, jadi ayo ikutin terus petualang Panji di video kali ini. Hari itu Panji bersama keluarga berkunjung ke kediaman Irfan Hakim. Panji juga mengajak Bang Linus, seorang founder dari Ken, Indonesia, yang Panji ajak untuk sama-sama melihat beberapa satwa yang ada di rumah Irfan. Hai, assalamualaikum guys. Ini gue didatangin suhu-suhu dalam ilmu lingkungan hidup. Ini Panji, petualang udah pada kenal semuanya. Nih saya baru kenal, tapi beliau itu luar biasa, sudah terkenal di dunia Konservasi, penyelamatan satwa liar untuk internasional. Bang Linus namanya. Bang Linus dari Ken. Ken itu Conservation Action Network. maaf. Ini senyaman itu. lucunya. Hei, slow banget kamu nak. Hei, lagi apa slow banget? Slow ini. Udah. Ken itu apa? Maaf, CAN. Apa kepanjangannya? Conservation Action Network, jaringan aksi konservasi. Jadi membangun jaringan aksi konservasi se-Indonesia. Sekarang masih di Kalimantan. Itu untuk nyelamatin satwa, melindungi hutan, restorasi hutan. Termasuk orang hutan. Termasuk orang hutan. Pokoknya semua satwa lah. Oke, Gitu. kita masuk dulu ya. Ini aviari. Gue berusaha bikin miniatur hutan untuk edukasi banyak anak-anak Indonesia. Wow. Kita masuk dulu. Kita semua langsung diajak menuju aviari milik Irfan. Panji jadi penasaran banget, kira-kira sekarang aviari kondisinya kayak gimana ya? Udah lama banget gak masuk ke sana, teman-teman. Gue sih nganggapnya ini nggak besar ya, karena dibanding alam yang seharusnya sekecil ini, gue berusaha menunjukkan bahwa alam itu harus seperti ini. Ada air mengalirnya, ada danaunya, airnya juga bening, tidak keruh seperti pada umumnya. Ada pohon-pohon, ada burung-burung. Wah, tapi beneran airnya ini Banyak, sarang-sarang banyak banget. Bang, airnya segar banget loh. Bener-bener kayak air sungai. Nih, tuh. Halo, nak. Cobain, Bang. Halo, sayang. Ada yang datang gak sama lu? Ini coba pakai telunjuk. Nah, coba Bang Linus nih. Lu swajin. Buset. Dipegang aja. Kasih ke atas. Oh. Kayak balik ke Kalimantan aku ya. Luar biasa ya. Ini kiri-kiri. Ini ada kurang lebih 150 jenis burung. Jenis ya, bukan jumlah. Jumlah, kalau jumlah bisa 300-an. Itu sarang baru ya? Itu sarang foksai kuda. Saya udah lagi bikin. Kemarin Victoria Mambruk tuh di sini, di atas sini persis. Jadi mereka tuh kadang-kadang beneran tidak takut manusia, jadi udah bener-bener bersahabat dengan manusia. Bahkan bikin sarang tuh mereka justru kadang-kadang memilih yang terlihat oleh manusia. Karena mungkin kalau ada itu tidak ada clash dengan burung yang lainnya juga. Di Kalimantan alamnya sekarang ada perubahan nggak kan? Di Ken itu udah berapa tahun?
Kan dari 2019, tapi saya udah dari 2010 ngurusin konservasi. 2010. Nah, dari 2010. Jadi 2010 udah ngurusin orang hutan, owa, primata, kebanyakan primata. Oke. 2019 yang kemudian didirikan. Nah, kita coba nggak cuman karena ini banyak satwa kan, dan satwanya butuh habitat. Ya. Nah, kebanyakan kita lupa nyelamatin satwa, tapi rumahnya kayak gimana? Iya benar. Nah, Ken berfokus nggak cuma nyelamatin satwa, tapi habitatnya harus ada nih. Ini mau kemana nanti ketika mereka diselamatin? Jadi habitatnya dipersiapkan, satwanya juga diselamatin. Kan ada beberapa waktu yang lalu tuh ada video yang mengharukan sekali di sebuah tambang entah di mana. Ada orang hutan tiba-tiba itu sudah jadi jalur berpuluh-puluh tahun, mungkin dia mencari makan dan lain-lain. Itu banyakkah seperti itu? Di Kaltim memang perubahan tutupan lahan ya, kita bilang. Nah, itu sering-sering terjadi. Dan pada posisi sekarang, rata-rata yang video-video viral itu, kita bareng dengan BKSD Kalimantan Timur, itu udah nyelamatin orang hutan ini, dibawa ke pusat rehabilitasi untuk dirawat. Beberapa bisa langsung ditranslokasi, beberapa itu masih butuh perawatan. Tapi memang begitu kondisinya. Karena kan kita punya status kawasan tuh, ada hutan, kawasan berhutan, area penggunaan lain. Nah, orang hutan atau satwa lain lah pokoknya. Nah, itu tuh juga berada di semua jenis hutan. Dia nggak cuma di daerah hutan doang. Oke. Nah, ketika dia masuk di daerah APL, nah biasanya itu bisa cross dengan alih fungsi lahan. Oke. Kita nggak anti pembangunan, gue selalu ngomong gitu. Kita nggak anti pembangunan, tapi kita harus ingat ada hak makhluk lain. Jangan sampai terkikis oleh keserakahan. Iya. Jadi di sini pun semangatnya tuh kan orang ini, Allah katanya cinta itu, tapi kok dikasih kurungan. Justru kalau buat aku pribadi, kalau boleh bersuara nih, di sini justru burung-burung ini tuh bukan hanya burung saja sih, dilatih untuk mandiri. Kan di sini tidak makan, kalau tadi kan bisa disuapin seperti itu. Tapi sebetulnya mereka disebarin juga, bahkan pohon-pohon ini juga jadi sumber makan mereka. Ada fikus, ada pohon ini kan pohon-pohon alami sebenarnya. Iya. Dan ini juga pohonnya juga nggak asal-asalan tanam-tanam, Pak. Pohon salam dan lain-lain. Mereka cari tempat mandi sendiri, tempat berjemur sendiri, tempat makan sendiri, istirahat dan lain-lain. Ketika mereka sudah berkembang biak di sini, saya juga lepasin juga di alam liar. Iya. Ini ada program pelepasan. Program pelepasan udah banyak sekali. Wah, di dalam apiari ini bukan cuma ada berbagai jenis burung, tapi juga ada bebek, ada angsa, bahkan ada kura-kura besar loh teman-teman. Semua hidup berdampingan di tempat yang rapi, terawat, dan pastinya nyaman banget buat hidup mereka. Indonesia tuh punya kura-kura besar nggak sih? Ada kura gunung. Kura-kura gunung? Iya, itu emis. Jadi kura-kura gunung. Emis? Ya. Emis itu kura-kura gunung tuh emis? Kura-kura gunung Oh emis. iya. Ya emis tuh ada beranya Indonesia. Iya, ada berani Jadi kadang orang-orang di mana di kampung lagi berburu kan, berburu istirahat duduk nih batu, tiba-tiba gerak batunya. Saking gedenya. Gede karena udah tua kan melumut kan. Iya. Banyak kasus gitu. Emis itu bisa segede apa sih? Emis itu di bawah ini ya. Dia Di bawah ini sedikit kayaknya. nomor 4 terbesar di dunia. Kan Galapagos, Aldabra, kemudian Sulcata, Paradalis, baru Emis. Oh, Kayaknya kecil dikit dari itu deh. iya. Lumayan juga ya. Tapi Emis memang, baru Paradalis gitu ya. Lupa lagi saya. Ya pokoknya tapi itu. maaf kalau mau. Tapi memang tidak itu ya. Domnya nggak setinggi ini ya. Ya, jauh, Pak. Iya, lebih ke ceper ya. Iya. Iya. Jalu sini Jalu, kenalan lu sini. Ya anak aku. Jalu, sini Jalu. Kenalan Masih lu. ingat kamu nggak? Salim. Halo. Nih Om Linus, Gede. Panji nih. Iya. Ya gitu awalnya teman-teman dia yang datang sini, terus kan kita posting, akhirnya anak-anak sekolah lain pada pengen sini, ya udah datang sini semuanya. Tapi ini ya bagus ya buat edukasi anak-anak agar lebih cinta sama alam. Karena kan anak-anak di perkotaan kayak gini untuk dia bisa main ke Kalimantan ya susah banget. Kalimantan atau ke hutan mana kan susah. Dan yang datang sini tuh udah sampai Aceh juga datang sini. Sampai Manado datang sini. Jadi mereka sekali ke Jakarta mampir sini. Yang bikin terharu adalah para pecinta satwa di dunia pun kau ke Indonesia salah satu destinasinya ke sini. Salah satunya Mike ya. Mike dari Amerika. Iya. Kemarin juga dari mana lagi? Raja Spanyol. Spanyol. Terus Jepang.
konsep enclosure kita nyebutnya kalau di konservasi. Tapi konsep enclosure di masa lalu kan kita berpikir semua satwa itu di kandang kotak, gitu ya. Ya. Nah kemudian pada perkembangannya banyak orang-orang konservasi protes kenapa di kota. Nah akhirnya dibikin namanya enclosure. Nah enclosure itu tidak mengekang ruang geraknya, tapi dia tidak bisa keluar dari lokasi itu. Ya. Nah ini salah satu bentuk enclosure sebenarnya. Kita nyebutnya enclosure doom biasanya kalau. Oh, jadi si satwanya punya hak untuk dia terbang, untuk berburu. Ada lima konsep, 5 hak kebebasan satwa. Ya. Ini harus terpenuhi. Kalau itu terpenuhi ya sudah. Animal welfare itu. Ya. 5 konsep itu apa? Bebas dari rasa sakit, bebas untuk berekspresi, terus ada 3 yang Oke, kesehatannya, kesenangannya. Jadi selama itu sudah terpenuhi, sebenarnya tempat itu udah bagus. Nah, untuk merawat dum itu lebih susah daripada merawat kandang. Kalau kandang kan tinggal siram. Iya. Dum itu kan bagaimana kita memastikan kondisi mereka bisa sesuai dengan alam mereka. Dan ini menyeimbangkan ekosistem ini juga sulit sekali. Dan ini tidak berbau, tidak bernyamuk dan lain-lain karena ekosistemnya sudah. Iya. Dan aku kemarin dapat itu loh. Jadi duta animal welfare dari IPB diberikan sama dokter hewan IPB. Itu terharu banget karena buat kami pelaku itu sanjungan luar biasa dan itu kepercayaan luar biasa. Animal welfare loh, duta animal welfare, karena mereka lihat aku seperti ini dan juga binatang-binatang walaupun di kandang tapi setiap hari mereka berlari dan lain-lain. Sekarang Ken itu merubah konsep pusat penyelamatan satwa juga. Ya. Dulunya kan kandang. Nah sekarang konsep kita primata yang bisa di pulau kita bikinkan pulau 1 hektar, 2 hektar. Wow. Satwa di dalamnya. Wow. Serius, itu benar. Saya Dan itu dilakukan oleh Ken. Udah. Jadi ada berapa luasnya berapa? Yang sedang dikembangkan oleh Ken. Kalau total kawasannya 300 hektar, tapi yang sedang dikerjakan sekarang kurang lebih 20 hektar. Baru 20 hektar. Baru 20 hektar. Nah itu nanti semua satwa akan di situ unreleased maupun releasable. Jadi kalau yang untuk unreleased seperti kan sakit ya. Jadi dia akan selamanya di pulau. Artinya kan bagus, tetap tinggal di hutan. Ya. Yang rilis itu menjadi universitas setelah mereka melalui proses rehabilitasi. Karena kan cerita tadi ada yang dari bayi diselamatin orang hutannya. Nah, mereka kan nggak pernah manjat pohon apa segala macam. Seperti burung di sini ada yang datang sini nggak bisa terbang karena tidak ada pengalaman terbang. Nah, itu orang kita hutan ajarin gitu. Kita ajarin manjat, bikin sarang, mengenal predator kan orang kayak kobra juga mau nyerangnya di hutan. Nah, setelah mereka melalui proses sekolah hutan, tahap terakhir nanti itu kita nyebutnya pulau universitas. Nah, ini untuk tahap lulusnya. Kalau raportnya bagus di setiap tahapan sekolah hutan sampai di universitas pulau tadi itu, dia bisa rilis. Kalau nggak, dia balik lagi ke pulau. Oh, sebentar. Yang bergerak di bidang ini tuh di Kalimantan tuh kan ada beberapa ya? Ya, betul. Rata-rata, maaf kalau saya salah, rata-rata bule ya? Ya, Kalau Ken? Kan satu-satunya kayak orang Indonesia dan orang lokal. Guys, itu harus bangga banget guys, harus Di antaranya harus disupport. Sunda. Lu juga masuk situ Iya ya? dong. Jadi sejujurnya nih, gue tuh sebelum itu agak sedih gini. Kok orang hutan kan Indonesia, Kalimantan. Terus aku gini, kok yang peduli, maaf ya, yang peduli seperti bule-bule semuanya ya. Kita kok tidak merasakan itu ada sebuah kekayaan yang harus dijaga. Ternyata ada ya yang Ada. Coba googling di internet gini. Perlindungan OA gitu. Yang muncul foto siapa? Perlindungan orang hutan muncul foto siapa? itu Itu pasti bukan orang-orang. bule-bule. Jarang sekali orang itu. Kalau 110 itu mungkin 8 diantaranya itu bukan orang Indonesia. Oke. Nah, jadi mudah-mudahan sih lebih banyak nanti ke depannya. Karena gini, tentu saja yang lebih memahami konservasi di Indonesia dengan budaya kita, dengan pola kita ya orang kita. Gitu. Cuman meregenerasikannya itu Kembali ke regenerasi ya. Ini pendirinya Bang Linus. Pendirinya. Guys, gue bertemu dengan pendirinya. Enggak, tapi enggak, karena butuh orang penuh dedikasi tinggi, loyalitas dan juga keberanian Bener, untuk bener. memutuskan hidupnya untuk ya menyelamatkan alam itu nggak mudah. ada konsep di Ken. Kalau kamu sudah lebih dari 5 tahun di konservasi, kamu hanya punya 2 pilihan. Keluar. Kalau kamu keluar mungkin kamu akan selamat, tapi kalau kamu tetap bertahan di konservasi, maka selamanya kamu akan gila. Lu termasuk yang mana? Udah 15 tahun. Gila.
Setelah melihat kura-kura besar, Panji melanjutkan perjalanan untuk melihat air terjun buatan yang ada di aviari ini. Victoria Mambruk nih yang tadi gue cerita tuh. Tuh. Dan ini sudah berkembang biak di sini, Ji. Oh ya? Iya. Air terjunnya keren banget, teman-teman. Dan katanya air terjun ini bisa menyala terus selama 24 jam penuh karena pakai listrik khusus yang disediakan Air Fun sendiri. Keren banget kan? Goyang gitu ya? Ini kalau 24 jam ikan di bawah kan nggak terfiltrasi dan benar. Gak kebayang bayar listriknya Air Fun berapa. Nyalahin air 24 jam. Yang di Kalimantan Sadiken itu orang utan yang diselamatkan itu kan namanya orang Indonesia ya, kayak kakak tua aja zaman dulu, kakak tua aja semuanya itu pada pelihara jambu kuning. Sekarang kan sudah sadar gak boleh dan lain-lain. Begitupun orang utan, ada yang dipelihara dari bayi oleh manusia. Ada juga yang tersesat akhirnya konflik dengan perkampungan manusia maupun lagi pembangunan. Orang utan jadi siapa saja yang diselamatkan? Kondisi seperti apa aja? Oh, kondisi ya. Ada banyak sih ya. Tergantung nih. Kita bicara apakah kepemeliharaan. Sebenarnya kepemeliharaan itu juga udah turun, nggak kayak dulu. Iya. Dulu kan tahun 2010 pernah dengar banyak kasus ya. Nah itu juga udah turun banget. Kepemeliharaan juga ikut turun. Nah tetapi kita harus waspada turunnya angka bayi yang harus ke pusat penyelamatan satwa. Ini karena masyarakat udah sadar. Tetapi bagaimana dengan habitat? Nah ini yang perlu dijaga, gitu loh. Nah beberapa orang hutan yang viral-viral itu diselamatin. Nah inilah yang membutuhkan. Ini kan teman-teman yang melihatnya selalu nyalahin gitu, nyalahin orang kita. Gitu. Nyalahin gini, oh itu harus diselamatin, terus. Tapi mereka nggak sadar, ini nggak semudah membalikkan telapak tangan begini nyelamatin gitu loh. Karena mungkin kita nyelamatin satu itu udah beres gitu loh. Tapi ingat ini nggak tentang orang hutannya, ada landscape habitat yang besar, yang hidup di situ tuh nggak cuma si orang hutan, manusia di situ, industri di situ gitu loh. Ya hutan lindung di situ. Nah bagaimana ekosistem ini bisa jalan terjaga, semuanya, iya. gitu. Manusia tetap hidup, manusia tetap membangun, tapi mereka pun tetap dapat haknya. Nah, Betul. disitulah muncul ide namanya forum landscape hutan dalam bentuk forum. Jadi masing-masing orang atau organisasi atau perusahaan pemerintah itu bersepakat untuk membuat koridor satwa. Jadi antara perusahaan ini ketika mereka mengkonversi hutan, mereka harus menyisakan, kan aturan kita punya tuh, menyisakan area konservasi. Berapa persen dari itu? Berapa persen dari konsesi? Tergantung. Iya. Tetapi kan selama ini main masing-masing nih. Yang satu konservasi di sini, yang satu di sini. Nah sekarang didorong lewat forum ini digabungin. Jadi semuanya nyambung sampai ketemu habitat. Berarti semua orang udah sadar lestari hari ini. Sebenarnya kita berproses ke situ. Nah cuma masalahnya adalah tangan kita lebih cepat daripada tindakan. Jempol. Tuh, jempol. Komentar aja. Perlu berapa lama orang hutan setelah direscue bisa dirilis? Tergantung masing-masing kondisi. Kalau yang dari bayi, usia bagus untuk rilis satwa, itu primata ya. Secara umum itu 6-7 tahun. Nah, dari tim medis dan tim observasi kemudian memutuskan, oh ini layak rilis. Nah, ketika mereka udah bilang layak rilis, maka kita dirilis pun nanti dimonitoring. 1 bulan, 2 bulan, kalau dia bisa 2 bulan itu ternyata dia betul-betul udah bisa bertahan, tim monitoring akan mundur. Tapi kalau dia nggak bisa bertahan, kayaknya mulai turun ke tanah, mulai turun, kita tarik balik untuk diulang lagi proses itu. Kayak gitu. Jadi ketika kita kehilangan satu satwa liar, itu posnya gede banget, yang orang-orang nggak sadar itu, posnya gede banget. Dan ternyata terbuka mata guys, orang Indonesia asli pun, maaf ya gue ngomong gitu, ternyata sudah peduli juga kok. Iya. Gak usah merasa minder, kok bule semuanya kita kayak nggak mampu. Justru pawang-pawangnya ada di situ. Sebenarnya gini, sebenarnya ketika kita ngomong konservasi satwa apapun, primata, orang kita lebih jago. Orang-orang luar negeri itu dapat gelar itu lewat orang-orang lokal, orang-orang Dayak yang tinggal di hutan, nanya survei, Bikin Pak riset. ini orang hutan tuh gimana, awak tuh gimana, keluarlah mereka bawa data itu, set, mereka jadi profesor. Sebenarnya lebih pintar orang kita. Itu benar. Iya. Iya, gitu loh. Jadi jangan underestimate bahwa seakan-akan kita orang Indonesia tuh nggak tahu apapun tentang satwa. Nah, Ken itu tergerak dari situ bahwa orang Indonesia tuh mampu. Kita sebenarnya pandai, hanya kita nggak cukup terbranding, nggak cukup diceritain. Iya. Benar.
kayak rilis kan bertaruh nyawa ya. Karena harus menemukan lokasi rilis yang bagus, terus harus berbulan-bulan dalam hutan tanpa support sinyal, logistik dan lain-lainnya. Menghadapi arung jeram yang parah sekali. Kadang kayak yang terakhir kapal kami pecah di sungai gitu, dijeram gitu. Nah, ini tuh nggak terlihat oleh orang kita, tapi begitu Net Geo, BBC rilis, wah orang boleh pakai helikopter, pakai lelover masuk hutan, itu yang terkenal. Nah, orang kita itu tiap hari melakukan ini kok. Tim kita itu melakukan ini setiap hari. NGO di Kalimantan yang orang Indonesia, orang-orang Dayak itu bersama kita melakukan ini kok. Nah. Cuman siapa yang mau lihat gitu? Nah, makanya guys, jangan sekali-kali ngomong apa-apa dikontenin, apa-apa dikontenin. Emang harus dikontenin. Kalau gue nggak dikontenin di sini pun gimana kita tahu si mambruk istilahnya nyusun sarangnya kayak gimana, telurnya bentuknya apa, menetasnya gimana, ngelolosnya gimana, kayak gitu-gitu lah. Iya. Semuanya emang zaman sekarang harus, kalau dulu buku, ya kan. Kalau sekarang tuh ya bentuknya tuh visual, audio visual. Tapi biar orang-orang tidak hanya sebatas ngomong, ngoceh, komentar, dan lain-lain. Ken juga kan tidak bisa berdiri sendiri kan. Ken juga kan harus bergandengan tangan untuk menuju sesuatu yang cita-cita kita semuanya. Kalau mau, ini gue nanya pribadi doang. Kalau mau support Ken itu gimana? Kalau mau support Ken yang paling mudah, langkah pertama adalah harus ke Kalimantan dulu. Karena kita nggak pernah bilang ke teman-teman begini, kamu donasi dong ke Ken, kita malas banget. Kenapa? Karena gini, kadang orang donasi itu karena nggak punya feeling, karena punya uang lebih ya udah kasih aja, tapi nggak punya feeling di situ. Ken itu selalu bilang, kalau kau pengen support Ken, datang dulu ke Ken, kau lihat apa yang kami kerjakan. Setelah itu, kau mau ngasih nggak ngasih, putuskan berikutnya. Kamu bantu nggak bantu, putuskan berikutnya. Jangan pikirkan kau mau bantu duluan, tapi pikirkan datang dulu, lihat apa yang kami kerjakan. Minimal dengan datang pun itu sudah membantu banget. Kau biar pada kenalnya our team and volunteer dari Ken itu. Nih, Linus tuh. Cukup fotogenik ya di fotonya. Iya, foto korporat banget ya. Tuh, ada Linus, Mbak Susilawati, Pak Ferdianus, tuh Idam, Tio, Afuy, Iqbal, Yoel, Kevin. Kok ada lu, Ji? Gue salah satu ini founder di situ. Iya, salah foundernya nih. Panji, Ipul, Dr. Rewan Moskatia, Dr. Rewan Milda, tuh banyak. Ada banyak banget. Ada itu udah banyak loh. Wah, bisa banyak lama banget. Nih IG-nya nih guys, kalau mau tahu. kenborneo.id. Kennya CAN ya, kenborneo.id. Sebelum ngomong apa-apa tentang Ken, please datang dulu ke Ken, lihat dulu bagaimana. Begitupun jangan ngomong dulu tentang Hakim sebelum lu datang dulu ke sini. Ya. Dia terasakan kayak gitu ya mungkin ya. Betul. Kalau Panji sih ada yang protes kayak Bang Linus nih, protes ke saya lempar garaga aja dulu. Linus sendiri. Nah, setelah kita puas melihat-lihat aviari milik Irfan, Panji diajak lagi untuk melihat beberapa binatang ternak yang juga dirawat dengan baik di sini. Tapi yang bikin Panji kaget banget, Irfan tiba-tiba ngeluarin burung unta dari kandangnya. Bayangin aja teman-teman, tingginya bisa mencapai 2 meter lebih. Baru pertama kali nih. Baru serius. Dan ini udah ke zoo, cuma anak doang aku nggak ikut. ini udah bertelur dan udah berhasil menetas sampai 7 hari, tapi lewat ini kita masih cari cara-caranya. Ini sayang, pegang ya bang. Bisa nih. Tuh. Burung ya. Iya. Ada di Kalimantan nggak ada ini ya. Kayak aku kalau dipegang begini tetap Enggak. Dan kakinya lihat kaki dinosaurus. Iya, bener. Yang ini agak-agak ya, jantan soalnya. Aku pernah ditendang sama ini. Nih anak baku mah pernah ada yang naikin juga, lari-lari. Seru. Atau nggak ada atau ya? Salah satu tim Irfan bahkan mau naik di atas burung unta itu. Kuat ya? Kayak orang Afrika lihat. Ternyata burung unta ini bisa dinaikin juga ya. Tapi Panji mah nggak berani, takut jatuh teman-teman. Aduh. Gak lama setelah itu Irfan juga ngeluarin beberapa sapi betina yang lucu-lucu banget. Sapi-sapinya bersih, sehat dan jinak banget. Putih itu sapi perah, ini sapi. Ini sapi apa nih? Yang belakang tuh, yang Down Oh syndrome. itu, Down syndrome itu. Tuh. Ini bentuknya. Oh kan, ya kan, lucu banget.
Gitu dan dia juga gitu. Kalau yang emang interaksi biasa aja ya. Lu rese. Mukanya lucu. Kenapa enggak? Lucu banget. Serius, gue lihat sapi tadi. Berapa? Gue langsung lihat dia nih. Kayak muji aja. Ini Jinak kasih ya yang Down syndrome? Jinak, tapi dia agak-agak ansos. Tuh. Jinak semua. Tuh. Pendek ya. Iya. Ini Down syndrome berarti ya? Pendeknya sih nggak ada hubungannya dengan Down syndrome. Tapi memang ya. Tapi karena dia Down syndrome, akhirnya dia makannya juga kalah sama yang lain. Genetiknya juga mungkin. Di sini udah lama? Udah setahunan lebih ya. Ya. Ini perah ya? Ini tapi perah, ini dari kecil banget juga. Oh ini? Coba itu sih itu tuh. Nah sekarang sih itu ya kebo bule. Jaki. Orang mikir cuma Iya. Berry, Bella. Tuh. Heboh tuh kalau udah gitu main-main bareng. Iya. Nah. Ini apa nih ya? Ogel juga nih? Iya ini juga, ini semua karena gue pengen menghasilin kayak di India itu sapi-sapi itu jadi pet. Terus gede anjing doang. Nah, ini gue kumpulin yang kerdil-kerdil. Tapi belum dapat yang jantannya. Ini dari India, ini Brahman tuh. Kupingnya lebar. Ternyata Irfan juga punya alpaka. Nah, buat kalian yang belum tahu alpaka, hewan ini berasal dari Amerika Selatan. Dan yang menarik dari hewan ini, alpaka ternyata berkomunikasi lewat suara, dengungan, dan bahasa tubuh. Seperti dari posisi leher, telinga, sampai ekor mereka. Lucu banget kan teman-teman? Ini ada kuda juga tuh. Kuda tuh. Oh. Dia tanduk 4. Itu Jacob Sheep. Itu emang jadi tanduk 4. Kita punya betinanya juga. Untuk rawat sampai ini berapa orang ini ya? 10 kiper, 1 dokter hewan. Tuh unta tuh. Oh jadi iya bener. Unta. Ada unta. Ngawur orang ini. Onta biar aja. Di luar akal sehat ya. Ya kan gila. Langsung ngalahin bang hari ini bener. Ini kasih makan. Dia punya onta. Enggak masuk rumus ini. Nggak masuk rumus. Ini unta Arab ya? Australia. Oh, Australia. Punuk 1 karena ada punuk dada, punuk 1 juga. Lucu ya alpaka ini. Nih mau ngasih makan unta. Ya. Unta loh. Oke, lu ngomong ini unta bukan unta yang itu. Gue datengin. Beneran onta. Salah. Gak masuk akal kan? Aduh, sabar. Ini kalau Wah, emang luar biasa banget Irfan ini. Koleksinya lengkap banget teman-teman. Mulai dari burung, hewan ternak, sampai hewan eksotik seperti unta pun ada di rumahnya. Oke, teman-teman Ken, kalian kan tahu ya, kita ngerawatin orang hutan, owa, beruang gitu, satwa yang cukup kejam ya. Kalau gigit gitu ya. Ada yang lebih ekstrim ternyata, melihara di rumah. Sapi sama unta. di rumah. Tadi deh. Ada onta. Aku nggak tahu ini inspirasinya dari mana gitu. Sampai geleng-geleng dari tadi. Next mau piara apa lagi, Irfan? Itu jerapah. Tunggu. Kali lo sana Memancing kegilaan lainnya. Itu namanya si Fitri. Oh, itu anaknya? Lahir Idul Fitri, namanya Fitri. P3, Fitri. Anaknya 1 doang. 1. Ekspresinya, aku baru tahu di sini kalau sapi itu berekspresi loh. Iya. Iya. Emang iya. Dia punya ekspresi loh. Kayak ngerti loh. Biasanya kan kita kalau lihat sapi biasa aja kan. Itu kenapa gue suka sapi. Sapi itu ada ekspresinya. Dia punya ekspresi ternyata dia ya. Tapi hampir semua satwa, ada pepatah bilang jangan pernah lihat matanya. Begitu kita melihat mata satwa, dan dia melihat kita dengan tajam, ada potensi kita akan jatuh cinta dengan satwa itu. Dan itu yang sering terjadi dengan primata. Iya. Dan dia jatuh cinta sama kita. Iya. Itu juga burung unta. 1 kalau aku datang langsung dia siap minta kawin. Ini makannya Pagi makannya tuh pagi dan sore. 4 kali. 4 kali.
Pantas gara Gue sampai gak mau tahu yang gitu-gitu sebetulnya. Udah nggak mampu lagi pikirnya. Yuk, masuk dulu, masuk. Go. Go, masuk. Go, sendiri, anjir. Masuk, go. Yuk, masuk. Berry, sana, Berry. Masuk, Berry. Berry. Bella, Berry. Salah. Kamu katanya sini tuh. Masuk. Salah, Bella. Masuk. Masuk. Akhirnya setelah hewan itu semua dikeluarkan dan diperkenalkan, satu persatu disuruh kembali pulang ke kandang masing-masing. Hebat ya, bisa gitu teman-teman. Oke, gue suka ini. BT kalau bukan BT sih, ada komentar gini. Kak Irfan minta kerjaan dong, nggak apa-apa deh disuruh ngasih makan hewan juga. Dibikin lu gampang. Salah satu yang jadi masalah adalah orang-orang menganggap animal keeper, perawat satwa, penanam pohon, penjaga hutan itu adalah kerjaan rendahan. Iya. Betul kan? Iya. Jadi kayak udahlah apa aja lah, ngerawat satwa juga nggak apa-apa. Nah itu. Nggak gitu, ngerawat satwa itu kan kamu lebih susah. Iya benar. Itu ada profesi yang harus keahlian khusus. Dan nggak bisa karena kamu bisa buka tutup kandang, kamu bisa nyikat kandang, terus kamu bisa jadi animal keeper tuh nggak. Kamu Iya. punya heart di situ, harus Betul. ada hati. Betul. Kalau enggak, lupakan. Kalau paling lama 1-2 bulan. Ya. Setelah itu akan keluar. Karena tidak hanya sebatas ngasih makan lagi gitu ya, tapi Harusnya perlu dong. ada cinta di situ. Iya, ada tes di situ. Kalau aku tuh mulai dulu di konservasi karena bersihin kandang orang hutan. Jadi tukang bersih kandang orang hutan, kalau lama-lama kasihan, dianya mulai bawain sekolah hutan. Kayak gitu. Awalnya gitu. Dan memang karena dari kecil kan tinggal di Kapuas dulu, namanya Dusun Laung. Ya kita tuh dari ladang, namanya Bukit Merangat. Dari Bukit Merangat itu ke sekolah itu kurang lebih 1,5 jam jalan kaki. Setiap subuh, tak jalan jam 4 atau jam 5 pagi, itu jalan dari hutan itu, membelah hutan sampai ke sekolah SD. Sekolahnya masih sampai sekarang tuh. Nah itu di perjalanan tuh nemuin banyak satwa. Nah, Indah banget ya. ya, nah ketika pulang kita lapar tuh. Nah kita berhenti tuh nyari buah apapun. Nah, bagaimana cara menemukan buah yang bisa dimakan? Simpel. Kalau monyet bisa makan, tupai bisa makan, kemungkinan besar kita bisa makan. Ya, kita kadang manjat bareng. Kadang-kadang buahnya nggak tahu buah apa itu. Kadang, tapi kebanyakan kita udah hafal udah lama kan. Iya. Nah kalau Ada tupai. anak-anak ya, aku dulu tuh umur ya kelas 3, kelas 4 itu ya udah manjat pohon itu makan buah cempedak. Di sampingnya ada monyet juga makan. Ya udah kita kan udah sama-sama di situ. Ya udah kita makan aja gitu kan. Nah lama-lama kita tuh biasa gitu loh. Nah akhirnya pas pindah ke kota ditawarin untuk ngerawatin bersihin kandang. Ya udah tak jalani semua sampai 15 tahun ngurusi habitat, ngurusi satwa. Nah akhirnya ya udah kejebak, udah gila gini. Akhirnya dirikan Ken sama teman-teman sama Panji dan lain-lainnya. Setelah itu, Panji dan tim diajak langsung ke satu tempat yang gak kalah keren. Tempat ini adalah areal pengolahan biogas teman-teman. Di sini limbah kotoran hewan ternak dimanfaatkan jadi energi alternatif dan bisa dipakai untuk menyalakan kompor. Hebat banget ya. Artinya semua hasil dari hewan-hewan ini dimanfaatkan dengan maksimal dan gak ada yang terbuang sia-sia. Iya kandangnya ternyata. Ini kita pakai bikin biogas dari kotoran sapi, masukin sini. Nah ini alat peraga buat anak-anak SD di Jateng juga. Tapi di bawah ini the real seperti ini. Ada kubah untuk pipa gas utama di bawah, di 3 meter di bawah. Jadi bisa bisa jadi pupuk. Terus udah gitu, nah itu ada selang situ, itu pipa saluran gas. Kita ke sini deh, ke sini. Di sini Ji. Selain gue juga lagi hobi banget domba Garut. Ya. Nah, di sini ada ayam petelur. Domba Garut, Nah. iya, domba emang khusus tanduknya 4 begini ya? Ayah, gue ngumpulin juga. Ntar anak-anaknya ketongkol juga. Nah ini ayam ada 16 ekor per hari, kurang lebih 15 butir telur kita bisa panen. Karena satu ayam itu 25 jam sekali bertelurnya. Wah, Ini, serius? iya, jadi dari 16 ekor jadi 15 butir per hari. Nah, balik lagi ke pipa tadi, nih sini nih. Yang dari kotoran sapi tadi, Ji, kita ke sini nih. Ini bisa jadi gas alami buat 2 tungku itu 2-3 jam sehari. Coba dok. Api biru dan ini 2-3 jam. Ini dari gas meta Dari ini? gas itu dari kotoran sapi khususnya.
alternatif energi. Nah ini gue ajarkan juga ke anak-anak yang datang sini bahwa alam itu bisa memberikan sesuatu gitu. Jadi dengan ayam ngasih telur, kotoran juga diproses bisa jadi gas gitu dan sebagainya. Jadi sebenarnya di sini nih Irfan tuh membuat contoh di mana manusia tuh selayaknya tuh hidup bergandengan dengan alam tuh dengan cara seperti ini ya. Jadi di mana kita menjaga alam tuh memberikan manfaatnya. Ya, Kayak betul. ada telur, ada gas, kita nggak perlu pusing gitu. Betul. Jadi ketika kemarin ada kerusuhan-kerusuhan gitu kan orang-orang langsung, oh sembako disiapin gini, gue gini. Wah kalau berkepanjangan gimana? Oke, gue bisa telur, gue ada gas, gak usah beli, sayuran juga gue nanam gitu-gitu. Jadi sesuatu yang regenerasi diajarkan itu. Oh iya, matiin ya. Gak apa-apa, gratis. Gue mau Bukan, takut kebeleduk kok. kalau nggak dipakai bisa meleduk. Oh gitu? Bahkan ini kalau di beberapa peternakan mah bisa ke kampung-kampung Oh gitu? dibagiin. Iya. Jadi malah harus dipakai gitu? Iya, karena ada tekanannya. Iya. Nah, nggak berhenti dari situ, Irfan juga ngenalin Panji ke seekor sapi besar banget yang badannya berotot dan gagah. Kata Irfan, sapi ini salah satu sapi unggulan yang kuat banget dan sehat, teman-teman. Ini udah nggak bisa nendang dan ini udah otot banget semuanya. Ini berapa ton, Nak? Nggak bisa sampai 1 ton karena dia pendek, tapi dia otot isinya daging semua. Masa ototnya ya. Panji sempat kepikiran kira-kira kuat nggak ya kalau Panji naik di atas sapi sebesar ini. Ternyata Irfan ngizinin Panji buat coba naik ke punggung sapi itu. Wah. Baru itu gue seumur-umur naik sapi. Gila ya. Ya Allah. Keren enak ya. Keren enak ya. Ya. Namanya si Popeye. Lu boleh ya? Boleh. Popeye. Rasanya luar biasa banget, teman-teman. Kayak naik kendaraan alami yang tenaganya luar biasa. Panji seneng banget. Doain ya teman-teman, siapa tahu suatu saat nanti Panji juga bisa punya sapi kayak gini nih, gede gitu. Oke, PR-nya berarti kita utang harus datang ke Kalimantan ke Berau, melihat bagaimana apa yang sedang dan selalu dilakukan oleh Ken. Ya. Yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh Ken ya. Ken itu adalah Conservation Action Network. Conservation Action Network ya. We can. Follow IG-nya ya. Ken Borneo ID. Borneo. Ken Borneo.id. Ya, Oke guys, thank you ya. Thank you. Thank you, Mudah-mudahan udah diizinin main, perjalanan singkat ini bawa pengalaman tersendiri ya. Amin. Pengalaman dan Makasih kita banyak. harus bisa ngelakuin sesuatu lagi gitu. Ya. Panji Amin. dengan yang dilakukannya Bang Pilus. Bang, Linus. Gak, tim aku mah udah tahu kok, gue itu pelupa nama. Bang Linus. Kok Pilus? Bang Linus dengan yang dilakukannya, saya dan yang dilakukannya sama-sama Makasih, untuk Irfan. menyelamatkan alamnya. Insya Allah ya. Yuk. Keesokan harinya, Panji dapat undangan spesial dari Mas Fardan selaku Direktur Operasional di Jagat Satwa Nusantara. Panji diundang untuk melihat langsung proses perkawinan komodo secara ex situ, proses yang sangat langka dan butuh perhatian khusus dari para ahli. Nah, buat Panji, ini pengalaman yang luar biasa banget karena nggak setiap hari kita bisa menyaksikan proses alami yang sangat penting dalam upaya pelestarian satwa endemik Indonesia ini. Indukan yang dimiliki oleh Lembaga Konservasi Jagat Satwa Nusantara itu awalnya kita dapatkan dari hasil pertukaran dengan sesama lembaga konservasi. Jadi dulu kita punya pertukaran dengan LK Taman Safari. Dan Arnold sama Angel ini merupakan hasil pengembangbiakan juga dari LK teman kita di Taman Safari. Jadi dia udah keturunan ke F1-nya. Nah, dari hasil pertukaran tersebut, dari mereka menetas di 2016, pertama kali terjadi kopulasi yang berhasil dan menetas itu di tahun 2021. Jadi kurang lebih saat Arnold sama Angel itu berumur 5 tahun.
Jadi kita sebagai lembaga konservasi kita punya tanggung jawab melalui 4 pilar, bahwa kita punya pilar edukasi, konservasi, rekreasi sehat, dan juga research. Nah, dari pilar yang sekarang kita lakukan adalah pilar konservasinya, di mana salah satu tanggung jawab kita adalah mengembangbiakan secara terkontrol satwa-satwa prioritas nasional, dan salah satunya seperti kita tahu adalah kadal terbesar di dunia, yaitu hanya ada di Pulau Komodo Indonesia, yaitu Varanus komodoensis. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari tanggung jawab dan effort kami untuk tetap melestarikan kadal terbesar yang ada di dunia ini. Iya, jadi tuh di sini kita lagi mau ada proses perkawinan komodo. Dan ini bukan yang sekali ya. Ini insya Allah menjadi perkawinan mungkin yang keempat, karena yang keempat ya, karena berapa kali sempat berhasil juga, tapi ada sempat juga kegagalan juga. Dan pengennya ketika terjadi penggabungan ini pengen Panji menyaksikan juga, sekaligus kita diskusi lah tentang komodo dan reptil-reptil lain pastinya. Nah, ini yang seru nih, ternyata di Jagat Satwa Nusantara di Museum Komodo itu sudah bisa berhasil mengembangbiakan komodo secara ex situ dari luar habitatnya. Betul banget. Luar biasa. Dan kalau betul nih keempat, dan kalau boleh info juga rencananya Ji, karena kita juga punya keberhasilan beberapa kali dan kita punya enclosure yang terbatas. Kalau ini berhasil dan jumlahnya cukup banyak, rencananya ini untuk program pelepasliaran. Kalau ini benar-benar menata, sebagian nggak akan kita sentuh, akan benar-benar kita rilis. Iya betul, untuk rilis. Jadi nggak akan kita hand raise gitu ya, biarkan dia tumbuh liar, galak, biar dia bertahan nanti di Pulau Flores atau di Pulau Rincanya. Aku kalau ngelihat komodo kawin di alam pernah Bang. Pernah? Iya, Sering? beberapa kali. Oke. Jadi kebetulan kemarin juga ada sama KSE Komodo Survival Program yang ada di Komodo sana, teman-teman itu meneliti komodo secara langsung Bang, proses kawinnya. Pas di musim kawinnya. Oke. Jadi mereka tuh berantem dulu Bang. Si jantan sama jantan tuh berantem peluk-pelukan, jadi nggak gigit-gigitan. Peluk-pelukan ya, berdiri gitu ya? Berdiri, Iya. Siapa yang kalah gitu baru dia Mundur? Terus ntar betinanya nyamperin, baru dia kawin. Nah itu agak uniknya ya, kalau di sana mereka ada persaingan dulu, di sini mereka nggak ada persaingan, di sehat, jadi udah dapet jodohnya langsung di sini. Berantem di samping resort lagi Bang. Serius. Jadi ada kayak resortnya TN kan di sana, kita nginep di situ ya. Di samping resort pas kita nemu momen berantem itu di situ. Sampai kawinnya sempat ngeliat juga? Kawinnya enggak, karena mereka kawin itu kayak masuk ke lebih dalam gitu Bang. Oke. Dan kita nggak nemu momen kawinnya sama sekali. Oke, nah nanti mungkin kita bisa share juga ke Panji footage kawinnya. Kita akan kasih ke Panji. Ada yang kemarin dan mudah-mudahan yang ini terekam dan akan kita kasih. Langsung aja kali. Langsung aja? Oke, yuk. Kami akan coba jelaskan sekarang bagaimana proses breeding komodo yang ada di Jagat Satwa Nusantara. Ini akan kita bagi di beberapa tahapan ya. Ada yang pra-breeding, ketika breeding, dan post-breeding. Nah, ketika pra-breeding kita akan coba cek bagaimana kondisi, kita sebutnya folikel telur si komodo betina. Kita lakukan pemeriksaan ultrasonografi untuk melihat berapa ukuran dari folikel telur si komodo betina ini. Ketika hasil dari USG tersebut menunjukkan bahwa folikel telur itu sudah cocok atau sudah matang dalam standarnya, maka itu baru bisa kita gabungkan antara komodo jantan dan komodo betina. Nah, proses penggabungan ini itu bisa berlangsung kurang lebih 2-3 bulan. Sampai akhirnya si komodo betina akan menolak untuk dikawinkan lagi. Setelah itu prosesnya adalah menunggu si komodo betina ini menggali sarang dan mengeluarkan telurnya. Nah, setelah proses itu baru kita menunggu telurnya diletakkan di inkubator. Itu berlangsung kurang lebih 6 hingga 7 bulan. Panji terakhir ke sini kapan? Kalau nggak salah Panji sering pernah ke sini nggak sih? Oh, dulu banget. Dulu banget ya. Zaman komodonya masih yang lama tuh. Yang gede. Iya. Itu terakhir tuh? Iya. Ya Allah. Kalau yang sekarang belum. Yang versi Jagat Satwa Nusantara aja belum ya? Terbaik ini belum. Aduh. Ini udah banyak berubah banget tuh. Dan ini memang baru, indukannya baru. Kalau yang gede dulu kan sudah almarhum. Ya, almarhum. Si Bima ya kalau nggak Bima salah ya? namanya. Bima ya. Ini ya. Bima. Nah, yang ini memang yang baru dan ini hasil pertukaran dengan Taman Safari gitu. Oh, yang ini. Yang ini.
Kenapa kalau Panji lihat size-nya nggak terlalu besar karena memang kan kabarnya ini bukan dari Pulau Komodo atau Pulau Rinca, tapi dari Pulau Flores, dari pulau kecil-kecil di sekitarnya. Flores Timur ya. Nah, itu aku penasaran sih teman-teman nih, pengen nanya pendapat Panji. Menurut Panji yang udah sering ke Pulau Komodo, aku baru sekali, jujur aja, Panji pasti lebih sering. Kan ada yang bilang size matters, atau ada yang bilang, ada yang pernah perdebatan juga, ini harusnya Komodo ada subspesiesnya nih karena agak beda. Menurut Panji, kalau pandangan Panji gimana? Enggak sih ya, Kalau itu lokality aja, pengaruh dari alam di sana. Oke. Jadi Komodo yang ada di Flores Timur, kenapa dia lebih kecil? Karena makanannya yang susah. Oke. Areal jelajahnya luas, tapi dia terkontaminasi sama manusia. Kebanyakan Komodo di sana itu susah dapat makanan. Oke. Nah, beda dengan yang ada di Pulau Komodonya. Di mainlandnya ya? Iya. Di Pulau Komodo itu pulau-pulau kecil. Flores kan Flores. Itu ada di Flores Timur biasanya. Flores nah, Timur. kalau yang paling gedenya itu yang ada di Pulau Komodonya. Betul. Di Loh Liang. Nah, di situ itu Komodo yang paling gede itu ada di situ. Emang lebih gede-gede. Nah, kemudian Komodo yang di Rinca itu nggak sama juga sama Komodo yang ada di Pulau Komodo. Apa bedanya? Lebih kecil. Sama ya, lebih kecil ya? Lebih kecil, lebih galak. Lebih kecil, lebih galak? Ya, yang di Rinca enggak. Yang di Rinca itu justru lebih friendly. Lebih friendly? Iya, bisa dideketin. Yang galak yang? Yang di Komodo, yang di Pulau Gede. Terus di Pulau Padar itu juga ada komodonya. Iya, aku dengar di Pulau Padar tuh ada komodonya. Pulau Padar juga ada komodonya. Apakah berbeda dengan yang di Pulau Komodo dan di Rinca juga? Enggak, sama Bang. Itu komodo berenang aja dia, nyebrang-nyebrang pulau itu cuma deketan gitu kan. Jadi benar ya, selama ini kesimpulan sementara karena memang prey-nya. Ya. Karena prey-nya mungkin di Pulau Komodo prey-nya dapat yang mungkin lebih besar-besar gitu ya. Terus ya itu persaingan juga. Terus ada kepadatan penduduk juga mempengaruhi ya Ji ya. Terus dia tuh yang biasa interaksi itu kan yang di dermaga-dermaga itu lebih biasa cuek kalau ketemu orang. Benar. Tapi kalau udah kita agak jauh naik ke gunung, naik ke atas, ada naik ke atas betul. Wah, lihat orang kayak biawak cepet banget. Kabur ya. Dia lebih kabur ya. Lebih tapi kabur. Intinya mereka tuh sebenarnya survival mode-nya juga nggak ngedeketin ke kita sebenarnya. Kabur ya. Takut kabur. Ini ada handkeeper Museum Komodo, Mas Erik tadi udah belum ketemu juga. Oh, belum ketemu. Oke, kita ngomongin emergency plan-nya dulu. Kita sama-sama tahu kalau negatif pertemuannya negatif biasanya mereka berantem. Apa yang harus dilakukan kalau tiba-tiba jantannya menjadi agresif? Nah, jadi ketika biasanya kan ketika betina tidak respon, otomatis si jantan pasti akan menggigit. Iya. Gitu kan. Bete. Iya. Sama kayak orang ya. Ibaratnya Arnold sudah birahi gitu ya. Iya. Betinanya tidak respon ya biasa. Oke. Kita harus pisah. Harus kita pisah nih. Oke. Gimana caranya? Ya kita punya mungkin Mas Panji tahu lah. Saya buat sekarang untuk memisahkan. Nanti kita kita pisahkan yang si betinanya. Untuk ke balikan enclosure-nya aman ya. Ke titik aman. Tidur baru kita pisahkan. Itu setelah itu kalau memang dia tidak respon nanti kita tunggu nih 2 hari baru kita mulai coba lagi. Mudah-mudahan langsung ya. Jadi bisa dapat ya. Tahu ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya sama Panji dari Enclosure Angel ya. Bareng Mas Erik. Nanti Wahyu Saya dari Arnold. Saya buka pintunya dan mudah-mudahan terjadi interaksi positif habis itu. Oke, di mana? Kalau sana sini. Oke, lihat dulu. Oke, silakan. Ayo. Ini yang buat kita kan udah ada juga yang hasil anak kita punya anak 6. Nah, kalau yang dilihat di depan masih 4. 2 lagi kita masih non display. Rencana ini untuk kandang-kandang yang lebih karena itu kandang kita juga udah penuh. Katanya taruh dilepas ya. Ayo bismillah, ayo. Jadi hari ini kebetulan komodo kita yang indukan atas nama Arnold dan Angel itu sudah masuk musim kawinnya gitu. Nah, di musim kawinnya ini ada proses-proses pra penggabungan yang sebelumnya. Apa itu proses pra penggabungannya? Kemarin sekitar 2 minggu yang lalu tim kesehatan atau veterinarian kita melakukan USG kepada betinanya yang namanya Angel. Dari hasil pemeriksaan USG-nya telah terdapat fakta bahwa folikel atau organ reproduksinya itu sudah siap untuk dibuahi. Makanya hari ini 2 minggu kemudian kita putuskan untuk melakukan penggabungan dengan jantannya yaitu Arnold.
Di 2021 terjadi penggabungan pertama dan alhamdulillah terjadi clutch pertama atau penetasan pertama itu dari 12 telur yang dirami, diinkubasi, berhasil 3. Jadi kurang lebih keberhasilannya sekitar 25%. Kita kawinkan lagi di sekitar tahun 2022, berhasil lagi dari 11 telur, kita berhasil menetaskan 3. Jadi kita punya 6 ekor anakan yang terdiri dari 3 jantan dan 3 betina sekarang. Itu Angel saya. Hey Angel, mukanya lucu banget nih. Ayo masuk, kita juga ada standby di sini, ada Dokter Kenda. Siap. Oke, semua ready? Ready? Bismillah. 3, 2. Arnold. Ini anak baik ya. Halo. Angel. Arnold harus respon nih. Nah, Angel juga kita respon. Nah, kita lihat responnya. Bismillah, positif Angel, ya. positif Angel ya. Arnold. Iya. Angel. Napak tilas purba dimulai. Apakah ini momen cinta? Atau malah bisa jadi duel yang tak terhindarkan. Maunya takut orang kayaknya. Kita mundur sedikit. Ya. Oke, kita mundur sedikit. Kebanyakan orang. Kita pantau dari Sini. Oke, kita pantau dari sini aja, teman-teman. Komodo tuh kan indera penciumannya kuat banget. Siap. Dia bisa nyium bau manusia itu lebih dari 2 km. Oke. Saking kuatnya. Wow. Nah, ini Angel juga mau mundur. Seru banget sih, eksklusif banget ini. Makasih loh Bang Farhan udah ngizinin buat ikut terlibat nyaksiin proses ritual perkawinan ini. Di X itu ya. Di X itu. Nah, itu boleh. Boleh kita deketin. Ya, jadi kita sebagai lembaga konservasi kita punya tanggung jawab melalui 4 pilar, bahwa kita punya pilar edukasi, konservasi, rekreasi sehat, dan juga research. Nah, dari pilar yang sekarang kita lakukan adalah pilar konservasinya, di mana salah satu tanggung jawab kita adalah mengembangbiakan secara terkontrol satwa-satwa prioritas nasional, dan salah satunya seperti kita tahu adalah kadal terbesar di dunia, yaitu hanya ada di Pulau Komodo Indonesia, yaitu Varanus komodoensis. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari tanggung jawab dan effort kami untuk tetap melestarikan kadal terbesar yang ada di dunia ini. Ini dua-duanya sama-sama teritorial. Mudah-mudahan nggak ada yang gigit-gigitan. Standby, keeper. Angel. Wah, Angelnya ngasih bang. Ngasih. Angelnya ngasih. Ada suara desing, sisisan ya. Yang harusnya ini Itu Arnold lagi ngerayu. Mudah-mudahan Angelnya langsung ngasih dan terjadi kopulasi langsung ya. Iya. Om Wahyu jangan ikutan Om. Biarkan mereka berdua ya. Iya. Om Wahyu mau ikut. Di atas Arnold. Pengasih. Hey Angel. Hey, anak manis. Hey, Angel. No. Ya ampun, dapat momen. Ayo, Angel. Hey. Seluruh tim berjaga. Dokter hewan, pawang, pengamat, semua paham. Ini bukan tontonan. Ini pertaruhan. Dan ketika tubuh mulai bersatu, harapan perlahan menyala. Ini eksklusif guys di Jagat Satwa Nusantara di Museum Komodo Taman Mini. Kita lagi nyaksiin proses perkawinannya komodo secara ex situ di luar dari habitatnya. Mudah-mudahan mereka mau kawin guys. Momen banget guys, lihat komodo kawin. Ini dikasih kesempatan sama beliau. Pleasure. Kita yang thank you Panji udah datang ke sini. Tega banget Bang Farhan. Sama. Deket banget jaraknya guys. Cuma 1 meter dari mereka ya. Dicolek-colek sama Arnoldnya ya. Di balik dinding kaca dan kandang baja, Jagat Satwa Nusantara tak hanya membesarkan satwa, tapi juga harapan. Bahkan di tengah keramaian ibu kota, legenda purba ini masih belum menyerah. Jadi yang proses keempat kalinya itu mereka juga berarti? Mereka, kita cuma punya 1 pasang indukan di sini. Makanya harapannya ke depan kalau ada lagi selain untuk rilis, kita mau untuk pertukaran. Kita lagi mau ada pertukaran dengan salah satu LK di bawah PKBSI yang punya fresh blood. Mudah-mudahan bisa ada darah baru. Lancar. Iya, amin.
Oke, ke depan sendiri rencananya kita sudah punya plan dengan 2 lembaga konservasi di Indonesia yang tergabung dalam PKBSI, Persatuan Kebun Binatang Seluruh Indonesia. Dan kemarin kita baru dihubungi oleh pihak Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan sekarang sedang menjajakan kerjasama dengan pemerintahan Jepang untuk melakukan breeding loan dengan pemerintah Jepang. Karena ada salah satu zoo di Jepang yang butuh darah segar nih. Dan kemungkinan mudah-mudahan insya Allah Lembaga Konservasi Jagat Satwa Nusantara juga bisa ikut andil dengan memberikan hasil anakannya. Nah, yang menarik hasil dari populasi tahun-tahun sebelumnya itu menurut kiper kita populasi sehari itu terjadi berkali-kali, ada yang bilang 5 kali, ada yang bilang lebih. Jadi memang katanya semakin sering terjadi perkawinan, populasi semakin bagus. Nanti telur yang diproduksi juga kemungkinan bisa makin banyak. Lebih banyak. Mungkin Panji juga udah, kita sama-sama tahu bahwa komodo sekali produksi bisa, kalau pengalaman kita 11 sampai 12. Tapi di alam buktinya tuh 15 sampai 30 telur. Walaupun keberhasilan di lembaga konservasi yang kita catat rata-rata 25 sampai 30% ya. Jadi kalau di Jagat Satwa persis tuh 25%, karena waktu terjadi 12 kita lahir 3, yang kedua lahir telur 11, yang berhasil 3 juga. Terus aku juga benchmarking di luar negeri itu yang udah berhasil Praha Zoo sama Chester Zoo di UK. Mereka sama tuh lahir nelor 22, yang berhasil hanya 5 atau 6, jadi kurang lebihnya 25-30% ya. Gitu. Dari inkubasinya berarti? Dari inkubasinya, jadi tingkat keberhasilannya itu memang hanya segitu. Kalau di lembaga konservasi, mungkin kalau di alam liar saya yakin harusnya tingkat lebih tinggi. Karena suhunya? Suhu, pasti ya, suhu ya. Suhu dari tanahnya itu. Oke. Karena kalau di Komodo itu kan memang udah sedemikian rupa diatur buat siklus hidupnya dia. Di Pulau Komodo iya, itu kalau sendiri. itu dibuat kan. Buatan, gitu, betul. Iya. Jadi maklum kalau misalkan memang nggak bisa 100% ya, nggak bisa 100%. Tantangan ketika faktor nutrisi dalam menjodohkan komodo, kami akan sangat menjaga, pasti ada perbedaan antara daily dietnya dengan ketika musim si komodo ini akan masuki musim kawin. Ada beberapa tambahan nutrisi yang kami tambahkan dan beberapa variasi makanan yang kami ubah dari kebiasaan daily sebelum dia kawin gitu. Misalnya pemberian ekstra pakan tambahan seperti red, tambahan daging-daging ataupun tulang-tulang lunak dari sapi ataupun kambing gitu. Ya biasanya kami akan gabung komodo ini itu kurang lebih selama 3 bulan. Nah nanti setelah 3 bulan kita akan lakukan pemeriksaan ronsen atau X-ray untuk melihat bagaimana kondisi si telur. Di sana bisa diprediksi lagi berapa lama telur ini akan lay atau si induk akan meletakkan telur di sarangnya. Setelah diletakkan di sarang tentu akan ada waktu 6-7 bulan hingga telur itu menetas. Ini kita udah kurang lebih hampir 15 menit penggabungan. Sejauh ini menurut Mas Erik gimana? Kalau sebetulnya aman ya, karena sebelum-sebelumnya kan biasanya dia langsung kita gabung langsung berantem karena memang nggak ada respon juga si betinanya. Kalau ini kebetulan memang pas kemarin kita cek di USG tanggal 3 Juni itu folikelnya itu udah besar. Udah siap juga sebenarnya. Sudah siap dibuahi ya. Iya. Dan itu memang biasanya terjadi mendekati bulan Agustus tuh Ji. Dan memang kalau kita lihat nih, ini lucunya walaupun di X itu bulan-bulan mereka kawin tuh mirip sama yang terjadi di habitat aslinya antara Mei sampai Agustus. Dan itu selalu konsisten ya Mas Erik ya. Dan ini mungkin info juga ya. Anakan pertama itu kita dia bertelur itu tanggal 11 September 2021. Maju lagi anakan kedua 2022 itu tanggal 7 September. Yang kemarin terakhir itu yang 2024 itu tanggal 3 September. Jadi selalu September. Iya. Berarti kurang lebih masa inkubasinya hampir 8 bulan 9 bulan ya dari kita taruh di inkubasi ya? Iya. Fardan mirip Arnold nih mukanya nih. Kenapa jangan-jangan nih? Nah, ini emang anak kandungnya. Anak kandungnya Arnold sama Angel. Anak kandungnya Arnold sama Angel di kelahiran keberhasilan yang pertama which is bulan Maret 2022. Oh, berapa ekor tuh dulu pertama kali ini ya, Bang? Menetas dari 12 yang berhasil 3, yaitu lahirnya 2 betina dan 1 jantan. Di tahun berikutnya begitu kami Jagat Satwa masuk tuh juga pas tuh. Kita alhamdulillah dari 11 lahir 3 ya. Lahir 3 juga. 2 jantan dan 1 betina. Gitu.
3 juga. Ini berarti anak pertama. Anak keduanya yang mana, Bang? Nanti kita lihat ya. Boleh. Yuk. Ukurannya masih bisa di-handle lah bahasanya. Iya. Boleh dong lihat. Boleh ya? Ayo kita lihat yuk. Ayo. Ini ya? Ini dia. Ya ampun, lucu banget. Ini anakan yang Ini anakan kedua kita. kedua kita. Iya. Coba. Ayo. Wow. Guys, nih kita pegang baby Varanus komodoensis, Varanus komodo atau biawak terbesar di dunia, di bumi ya guys. Kalau masih kecil masih lincah banget ya, Ci ya. Lincahnya ini ya. Iya. Ternyata kecilnya seunyu ini ya. Komodo itu punya rahang yang berbeda dengan biawak air biasa, teman-teman. Rahangnya itu lebih kembung ya, lebih besar dan ada gigi seperti gergaji di atas bagian rahang ini. Itu tajam banget ya. Kalau misalkan sampai gigit tuh bisa sobek ya. Bener. Dan punya bakteri Bakteri yang sangat banyak dan mematikan juga. Kalau kena gigit Saya nggak mau. kalau kena gigit nggak mau saya. Jangan sampai. Dan hewan ini termasuk hewan yang udah dilindungi sama negara ya teman-teman. Dan red list ya kalau nggak salah ya. Red list vulnerable. Iya, jadi nggak bisa dimiliki secara personal kalau bukan lembaga konservasi. Benar nggak sih, Bang? Betul banget. Berarti umurnya sekarang 2 tahun ya. Ini 2 tahun. 2 tahun. Sebesar ini. Iya. Berarti lama banget ya gedenya ya. Dan ini jantan juga ya, Iya, yang paling jantan. kecil ya. Dan bener ya Ji, kalau di Pulau Komodo sampai umur tertentu masih di atas pohon. Di atas pohon. Umur di atas pohon nih. Di atas pohon ini. Jadi gini, Bang. Gimana? Dia cara berburunya tuh ketika dia mau bunuh sapi, kebo gitu. Kan dia kan makan kerbau tuh. Iya. Jadi kerbau sama kuda itu yang nyerang itu pertama kalinya yang kecil-kecil, Bang. Oh, jadi yang kecil-kecil maju duluan. Yang segede gini. Yang segede gini dia ngigit apa memuncangkan kaki ya. Ngigit kaki kebo pelan-pelan dan akhirnya kan infeksi. Sampai nanti si kebo itu akhirnya nanti pelan-pelan dia udah infeksi, udah lemah, baru yang matinya itu yang gede. Oh, jadi nggak buat pincang pertama justru ukuran gini nih. Iya. Pionnya berarti. Pionnya. Nanti makannya tapi bareng-bareng. Bareng-bareng. Dan udah gitu dia ketika makan yang gede dulu. Big bossnya dulu. Yang gede-gedenya dulu makan, udah yang gedenya makan kenyang, baru yang kecilnya makan. Oke. Kayak gitu. Yang manjat pohonnya. Set. Itu insting bagi petualangnya. Insting banget. Kayak gini. Muka kayak kamu orangnya. Pertanyaan terakhir sebelum kita Siap. selesai dari sini. Siap, Bang. Apa dari sisi fisiknya yang paling membedakan dia dengan biawak lain? Oke. Yang pertama adalah rahang, Bang Fadlan. Ini rahangnya kan kalau biawak lain dia lebih lancip. Oke. Kalau ini dia lebih kayak lebar gitu ya, oval. Oke. Terus yang kedua adalah dari segi color ya, warna kecilnya komodo ini lebih cerah daripada biawak pada umumnya, dan dia nggak punya dot motif. Oh iya. Iya kan? Terus yang jelas komodo lebih cerdas. Oke. Komodo lebih cerdas daripada biawak lain. Oke, Bang Fardan, Om Wahyu, makasih saya mau bawa pulang. Untuk masyarakat Indonesia, jangan lupa bahwa kita punya banyak satwa prioritas nasional, salah satunya Varanus komodoensis atau biawak komodo. Kita semua bisa melakukan usaha konservasi, effort, dengan cara yang mulai dari termudah, yaitu minimal memberikan edukasi untuk keluarga kita sendiri bahwa kita punya kebanggaan loh satwa prioritas nasional. Kalau teman-teman mau effort yang lebih, berkunjung ke lembaga konservasi, karena setiap rupiah yang teman-teman keluarkan itu juga untuk membantu kita para perawat satwa yang di sini untuk mengembangbiakan secara terkontrol. Yang berikutnya, kalau lebih mau berkontribusi lagi, datang ke Pulau Komodo, pelajari edukasi dan apresiasi gitu, karena dengan berkunjung ke Pulau Komodo itu kan taman nasional ya, itu juga memberi kontribusi untuk perawatan komodo yang ada di dalamnya. Jadi jangan lupa untuk berkontribusi dari hal terkecil pun. Jadi mudah-mudahan semua aktivitas kopulasinya
dan mudah-mudahan sampai nanti berhasil terjadi pembuahan, menelur, bisa terdokumentasi dengan baik. Amin. Dan kita akan kasih ke Panji. Siap. Anaknya. File videonya guys. Ya. Nggak boleh, saya bukan orang yang bisa diizinkan miara komodo karena nggak punya LK. Tapi bisa tetap mensupport. Ya harus bang, untuk konservasi kan. Kenapa memilih Panji Petualang untuk datang ke Jagat Satwa? Karena buat kami Jagat Satwa Nusantara, Panji adalah seorang ikon herpetofaunis, orang yang sangat peduli dengan herpetofauna terutama yang ada di Indonesia. Dia bukan hanya pecinta, tapi dia juga penggiat, dan yang kita lihat juga Panji sangat aktif untuk menjalin komunikasi dan kerjasama dengan banyak pihak tanpa pilih-pilih, dan menurut kita dia adalah orang yang tepat untuk kita undang. Kita lakukan mini penggabungan gitu ya, mini perayaan bahwa komodo kita yang sangat dilindungi ini bisa dilihat secara langsung. Momen-momen pentingnya salah satunya dengan momen penggabungan atau perkawinan ini. Komodo adalah kebanggaan bangsa kita loh teman-teman. Dan melihat mereka berkembang biak dengan baik artinya langkah konservasi yang dilakukan sudah berjalan dengan benar. Dari petualangan hari ini Panji belajar banyak banget hal. Bahwa cinta terhadap satwa bukan cuma soal suka atau kagum, tapi juga soal tanggung jawab dan rasa peduli. Ya teman-teman, mulai dari hewan ternak, satwa eksotis sampai predator besar seperti komodo, semuanya punya peran penting dalam keseimbangan alam kita. Semoga dari perjalanan Panji kali ini, teman-teman semua bisa ikut termotivasi dalam lebih mencintai dan melestarikan satwa liar di sekitar kita. Karena mereka semua adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Perusak alam, sadar lestari. Panji Petualang pamit undur diri. Bye-bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.